Talim kita hari ini tatahadatina dzikri ta'alim adabul alami wal mualimi. Talqin zikir atau taklim kita adab ulama amalan muta'alim. Ya, bisa dikatakan hari ini kita awali taklim kita dengan talqin zikir dulu ya. Biasa aja. Dan sudah itu kita dalami perkara talqin zikir kenapa penting di kehidupan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum kita taklim, kita sama-sama talqin zikir diawali dengan syahadat, sholawat, istighfar pada Allah. Lurus niat diikuti ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa makrifat. Ilahi anta maksudi warid lokamat luli atini mahabataka wa marifataka. Zikir jahar diawali nunduk dari bawah, putar kiri 3 kali ke kanan. Thayyibah la ilaha illallah. Ulang. La ilaha illallah. Ulang dari bawah. La La ilaha illallah. 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 La ilaha
Ila adiniyah asyalihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Tapi hajatina wa khususon abaru ya
Nur Muhammadin khususan ila ruhi Muhammad nabiyunaka wabil khusus saudiri almadi kalifatul radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muhsinin al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untuk dadaku, mudahkanlah untuk urusanku, uraikan simpul pengikat lisanku, baik pentaklim maupun yang ditalimi, agar bisa memahami perkataan taklim ini dan Allah meridhoi. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'u darajat, Allahumma ya syifa'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina bisratil maut wa najatan minan nari wal afwan wal hisab. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kita sudah mengamalkan zikir. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kodrat iradahnya kita masih diperjalankan, dengan rahmatnya kita masih diberi waktu untuk bisa bertalibul ilmi. Dan puji syukur kita kepada Allah juga, kita masih diberi akidah Islam, iman, dan kesehatan. Hadirin jamaah iman akhwat ya MA rahimakumullah, baik yang hadir secara talaki langsung maupun yang tidak langsung, semuanya rahimakumullah. Di pertemuan ini Al-Fakir kita coba bahas agak lebih ke dalam ya, ke spesifikasi tarekat. Nah, tata hadatin nanti kita alim adabul alam wal mu'alimi bab 1 sama badu. Kalau perlu dicatat ya, nah, ini penting nih ya, karena terkait dengan amalan tadi yaitu talqin zikir. Siapa bilang ajaran tarekat identik dengan kejumudan? Tahu jumud? Bisa diartikan dengan keterbelakangan dan jauh dari revolusioner. Siapa bilang? Atau membosankan? Jumud itu bosan. Siapa bilang? Karena katanya hanya mengejar akhirat aja. Coba lihat sejarah tentang perlawanan Pangeran Diponegoro dulu aja ya. Kita buka bahas sejarahnya ya. Ya. Pasti tahu semua Pangeran Diponegoro kan. Ya. Kalau di sini Imam Bonjol kan tuanku. Sejarah kan mencatat perang Diponegoro adalah perlawanan rakyat Jawa yang paling merepotkan dan paling berdarah terhadap penjajah Belanda. Iya kan? Siapa sih Pangeran Diponegoro? Ya. Salah satu laskar perangnya itu bernama Kiai Mojo. Ya, tahu semua sejarah itu kan? Kiai Mojo itu tokoh sufi, tokoh tarekat spiritual di kala itu. Mengatakan kepada pemimpinnya pangeran itu adalah Ana Syufiyun. Diponegoro itu Ana Syufiyun, Anta Syufiyun. Kamu adalah seorang sufi. Berarti orang yang bertarekat.
Jadi pernyataan ini ditegaskan Kiai Mojo yang juga mengikuti tarekat Syatariah. Ya, Kiai Mojo itu tarekatannya Syatariah, makanya dia nyebar pula ke Sumatera Barat. Ya. Saat berjuang melawan kolonialisme Belanda di berbagai belahan dunia, gerakan tarekat terbukti kan menjadi penggerak bagi perlawanan terhadap kolonialisme. Ya. Selain di Indonesia, perlawanan terhadap kolonial yang digerakkan kelompok tarekat juga terjadi di Afrika Utara khususnya. Ketika melawan kolonial Inggris, Spanyol, juga di India. Ada dua tarekat yang paling dikhawatirkan penjajah Belanda pada masa itu, khususnya di Indonesia. Perkumpulan ini paling dikhawatirkan, ya, sama pihak Belanda. Jadi bukan pemerintahan, bukan rakyat, perkumpulan agama tarekat yang dikhawatirkan. Ya. Ialah tarekat pertama Qadariyah. Dan yang kedua tarekat Naqsabandiyah. Itu paling dikhawatirkan. Dan itu tercatat di sejarah sampai ke Eropa. Di Indonesia itu paling ditakutkan dua tarekat itu dulu. Baru menyusul masuk Syatariah. Syatariah itu masuknya dari kepemerintahan. Orang Satar itu punya kerajaan rata-rata. Kesultanan Aceh Syatariah, Kesultanan Cirebon Syatariah, Kesultanan Banten Syatariah. Jadi ada dua tarekat. Ya. Qadariyah dan Naqsabandiyah. Jadi umumnya orang-orang sultan itu semua Belanda nggak dimusuhin, dirangkul. Ya. Pertanyaannya sekarang yang perlu antum pahami dari kita memahami konsep sejarah yang mungkin jarang dikaji karena ada hikmah di sini punya. Kenapa Belanda amat takut dengan tarekat? Dalam pandangan pejabat penjajah Belanda pada masa itu, baik itu Belanda, Prancis, Italia, Inggris, karena fanatisme penganut tarekat itu kepada gurunya yang disebut mursyid. Kata gurunya biru-biru, kata gurunya serang-serang, kata gurunya bakar-bakar. Itu paling ngeri kan, hanya satu orang yang ngomong kan. Nah, mereka akan dengan mudah berubah menjadi fanatisme yang bersifat radikal dan fanatik. Ya. Kemudian berpolitik lah, ya. Masuk politik Syiah itu dari tarekat Syatariah, karena dia memang sudah bergabung dari kepemerintahan. Ya. Selain tarekat Qadariyah, tarekat Naqsabandiyah di Nusantara juga ini berkembang tarekat Qadariyah wan Naqsabandiyah. Tadinya terpisah, itu digabung. Juga tarekat Syatariah kemudian. Ya. Jadi tarekat ini dipelopori oleh terutama ya, yang Qadariyah wan Naqsabandiyah dalam sisi sejarah itu paling keras sekali dengan kolonial adalah Syekh Ahmad Khatib Syahbaz. Sering kita beri Fatihah kepada beliau. Ya. Itu dulu sebelum berada di Suralaya. Berasal dari Kalimantan Barat. Jadi sejak abad ke-14 sampai 16 tarekat ini menyebar. Qadariyah wan Naqsabandiyah khususnya di seluruh Jawa. Bogor, Jawa Barat, Jawa Tengah, Rejoso, Jombang, Jawa Timur, pesantren Tebu Ireng di Jawa Timur. Nah, di sini kurang di Sumatera Barat. Karena di sini lebih aksesnya ke Aceh, Syatariah, ya. Nah. Tarekat Qadariyah wan Naqsabandiyah berkembang pesat pada abad ke-19, itu sangat pesat mendekati kemerdekaan, terutama ketika menghadapi revolusi terhadap perebutan kemerdekaan Belanda. Itu rata-rata orang tarekat Qadariyah wan Naqsabandiyah, ya. Jadi karena tarekat bisa digalang untuk menyusun kekuatan, untuk menandingi kekuatan lain. Jadi sebelumnya sudah dipersiapkan oleh pihak Belanda pada tahun 1988. Ya, itu sebelumnya di Banten pernah terjadi pemberontakan ya. Sebelum revolusi
disebut pemberontakan buruh petani itu di Banten, ya. Yang sempat membuat penjajah Belanda keteteran tuh ngadepinnya. Awal itu dulu, sebelum Aceh, sebelum yang lain. Pada awal, ya. Pemberontakan itu dipimpin oleh ulama dan kiai. Mereka adalah pengikut tarekat Qadariyah wan Naqsabandiyah. Juga yang dari Sataria, dari kepemerintahan dalam Kesultanan Banten itu ada pemimpin yang disebut seorang tarekotan Kiai Marzuki bin Sumawinata. Disebut juga. Ya, tukang perang juga yang duduk itu, buyutnya gitu. Ya. Jadi nasabnya jelas ya, satarnya ya. Itu tercatat, ada buktinya. Jadi perkembangan metode atau manhaj tarekat itu kan diawali dengan cara awal dakwah dulu. Ya, dakwah, kemudian mentarbiyah dengan taklim. Ya. Akhirnya ada inabah yang disebut penterapi. Itu namanya inabah, ya. Kalau bahasa tarekat inabah, mungkin kalau di sini terapi, proses perubahan dari karena masalah, baik itu secara psikis maupun secara fisik, ya. Nah, ini prodenya di UIN mulai dibentuk kan, ya. Jadi awalnya dari dakwah tarekat itu, ya. Karenanya penerapi idealnya di zaman sekarang harus kita pahami. Kalau antum sebagai penerapi, pendakwah itu penerapi, bro. Dosen itu penerapi. Ya, jadi gitu bahasanya. Penterapi itu harus tahu ilmu merubah, ya, dari sakit menjadi sembuh, dari bodoh menjadi pinter, kan tugas dosen, iya kan? Dari galau enggak galau, ya, bila perlu sampai yang lebih spesifik, dari jomblo menjadi tidak jomblo, gitu kan? Dari miskin menjadi kaya, kan itu penterapi. Kiai, ulama, dosen itu kan terapi, betul kan? Nah, kalau itu diterapkan di zaman sekarang, harus mampu mengimbangi perkembangan zaman kan? Nggak bisa ngikuti zaman dulu kan nggak ada perang. Ya. Hari ini ketika dakwah berhadapan dengan kondisi masyarakat modern, pendakwahnya otomatis dituntut menggunakan metode manhaj. Metode itu manhaj yang relevan dengan karakteristik masyarakat modern kan gitu. Jadi tarekat itu enggak jumut, enggak terbelakang, ngikuti perkembangan. Bila perlu seorang guru mursyid itu ahli pula ini ya, IT. Wah, betul kan? Menguasai bidang teknologi. Betul kan? Ya. Masyarakat modern yang mengalih kehampaan dirubah sama orang yang mempunyai pemahaman. Nah, bayangin kalau dia nggak mengerti dunia internet, seorang mursyid kacau juga kan? Kalau dihidupkan di zaman kultur zaman modern, masyarakat modern yang mengalami kehampaan, kekeringan spiritualitas yang kita alami banyak, ditambah dengan gaya hidup yang serba kenceng, tahu serba kenceng, serba cepat, serba target. Nah, antum sebagai pendakwah mesti gimana? Karakteristik kehidupan modern harus dipahami kan? Ya. Serba cepat. Umur juga cepat ya. Betul kan? Cepat mati kan? Manusia sekarang kan cepat mati. Ya kalau kita enggak profesional, ya, hidup antum pada waktu ke waktu tidak pandai mengikuti aturan wakat, masa, siap-siap dibacok sama pedang tuh, pedang waktu, betul kan? Mubazir nanti. Ditambah dengan gaya hidup yang serba cepat berhadapan dengan luangnya waktu mereka yang serba terbatas. Coba kita merasa kekurangan waktu enggak? Iya kan? Nah, hal ini menuntut para dai, pentaklim, pentarbiyah, penterapi, dosen Islam, motivator Islam, apalah sebutannya, harus mampu memilih
manhaj yang bisa menjawab kondisi tadi. Tantang, bisa nggak menjawab pendakwah dalam kondisi serba cepat kehidupan modern, menenangkan mereka yang mengalami kehampaan, kekeringan spiritual. Itu tuntutannya loh. Nggak kena pada orang akademis saja itu, bapak-bapak juga harus pahami itu. Di antara mempercepat ajaran metodologi Torekot adalah para murid. Metodologinya supaya antum lebih cepat. Tidak bisa akademis mentah. Wajib ditalkin zikir. Apa? Wajib. Kalau ingin paham, alhamdulillah di sini sudah ditalkin. Arti talkin itu diajarin, bro. Jangan dulu mengandalkan spiritual tinggi. Diajarin proses cepat menggunakan kata kecerdasan batin, membantu kecerdasan pikiran yang sifatnya terbatas. Jadi kalau orang ditalkin zikir berarti kan tambah kecerdasannya. Masih juga galau ngusir. Gitu kan? Iya kan? Nah, untuk memahami itu membahas sekarang. Kenapa mesti ditalkin? Kenapa kita mewajibkan diri ditalkin zikir? Bukan zikir aja. Kenapa sih goyang-goyang? Lah, ada maksud kok. Untuk mengatasi kehidupan yang serba cepat di zaman modern ini. Jadi zaman modern itu selain waktunya singkat, betul kan? Iya kan? Coba kemarin kayaknya baru mendapi kabau kan? Kurban. Ini baru kapatang ya. Nah, iya. Alah kurban melek. Nggak terasa kan? Sampai rasa juga dimainin sama Allah cepat. Padahal itu kan waktu sama. Jadi dunia spiritual kalau kita tidak dipahami tidak akan terasa loh. Yang awam aja bisa merasa. Beda nggak waktu kita 10 tahun anak-anak waktunya dengan waktu sekarang? Terasa beda ya? Dulu 1 tahun sih lama benar. Ya. Karena lingkungannya serba natural. Sekarang gimana nih? Serba cepat nggak? Kesolok gimana Pak? Dengan 20 tahun yang lalu. Orang merantau ke sini dianggap merantau dari Solok kemari Pak. Untuk kuliah itu nangis, doain. Jauh anak den merantau. Kini baki hijau sila tibur siko. Johonda. Itu yang serba cepat. Itu yang buat galau. Gimana pendakwah itu sekarang kalau menghadapi yang serba cepat itu? Ilmu pun harus cepat didapatkan, betul kan? Nggak ada jalan lain ilmu itu. Kata ulama-ulama lama harus masuk ke proses talqin zikir. Karena talqin zikir adalah ilmu yang mempercepat proses akademis. Siapa yang ngomong? Abah Nom. Hamzah Pansuri juga ngomong gitu dari Sataria. Nah, ini cuek. Ya. Udah kerasa nggak nih para dosen intelektual akademis mulai berebutan untuk mencari pentalkin zikir? Para mursyid. Susah kan? Iya kan? Ini nggak promosi, yang duduk nggak mau itu. Capek. Karena prinsipnya bukan transaksional. Nggak bisa bisnis. Anda ngajarin ya jadi guru, jadi dosen nggak boleh digaji loh. Mau nggak? Susah tuh. Ngambilnya hak aja. Hak capek ambil, hak lapar ambil, karena ngajar gitu. Jadi di antara mempercepat ajaran metodologi Torekot yang serba cepat ini, murid dong sarankan coba minta ditalkin zikir. Talkin itu nggak disumpahin bro, ajarin zikir. Salah satu manhaj dakwah, awal dakwah yang bisa mengakomodir kebutuhan di kodrat zaman yang katanya modern ini, yang serba cepat, serba hampa spiritual. Selain karena waktunya yang singkat, juga bisa langsung menembus kesadaran batin antum dengan talqin zikir itu.
tanpa antum menyadarinya. Ya dengan talqin. Sudah tentu tujuan ini adalah untuk mengungkapkan konsep dan proses talqin zikir, yaitu daya ingat khusus kepada Al-Khaliq dalam kehidupan Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq, daya ingatnya harus dipercepat. Itu talqin zikir kepada Allah. Ya. Kalau disyariatkan ada konsep. Ma'rifat dulu, kenal Allah. Halah dulu, serahkan kepada Allah setelah kita mentok. Betul kan? Ya. Karenanya kalau antum ingin mengetahui bagaimana keampuhan talqin zikir, mau ampuhnya talqin zikir ini, mau ya? Nah, percaya nggak? Antum awam, rumah itu kena bom, antum zikir aja 20 orang, nggak perlu bawa yang duduk, nongol tuh. Enggak, benar ini, benar. Asal antum cara metodenya sudah diizinkan sama mursyid, nggak perlu bawa yang duduk, nongol tuh, banyak kok. Nah, tapi antum tetap mengontrol dari 20 orang tadi untuk zikir. Metodenya udah tahu ya, jahar dulu. Pas kopi nongol ya. Itu kelebihan Naksabandi, nongolinnya itu di kopi. Memancing keluarnya itu di jahar. Ya. Baru tahu kan? Nah, makanya kalau kita bermain di kopi aja ya udah dunia langitan, bro. Nah, gitu. Ke langit aja kita masih dohir kan, masih ada bentuk kan, iya kan? Ya. Jadi kalau antum semua ikhwan khusus ini, antum kasihannya ingin mengetahui keampuhan talqin zikir itu dalam konteks keberhasilan kehidupan dakwah pentarbiyah, harus diawali apa? Pertama, harus diawali apa? Astaqduman hajanawayan min kilali itiba manhaj dirasati halati. Itu dia. Paham ya? Paham gak nih? Nah, menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil metode studi kasus. Aduh pusing. Ini bahasa akademis. Itu artinya nulang. Astaqduman hajanawayan min kilali itiba manhaj dirasati halati. Catat tuh untuk akademis itu kalau udah itu lulus tuh komloid tuh. Artinya antum ya, kalau ingin berhasil mentarbiyah, mendakwah, harus menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil metode studi kasus. Tahu nggak? Studi kasus. Kalau di konsep manajemen itu kita membaca manajemen konflik. Ada kasus, antum catat. Manga dosen iko aja dosenku ndak berguru sapo ya. Apa sebabnya yo? Manganan cie itu capek lulusnya cie abadi di UIN. Apa sebabnya? Itu mempelajari studi kasus. Duduk nggak? Ada nggak belajar kayak gitu? Belajar nerima aja, nunggu aja. Pusing lah. Ya, bila perlu nih kita studi kasus kan itu dosen. Baakonan iko kapatang elok ini amburadulnya. Berang saya. Ya tentu ya bininya ditunggangan karena berang ya bini dibawa ke kampus Pak. Kan sasaran enggak murid. Kita harus tahu itu. Jadi kita belajar dari yang tidak terlihat. Bisa. Besok kalau Andong suruh buat tesis, ya. Tesisnya gimana jin itu bisa nyangkul, mau? Bingung kan? Wah, udah repot banget nih. Astaqduman hajanawayan min kilali itiba manhaj dirasati halati. Awali menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil metode studi kasus. Jangan sampai tahu kalau mereka itu sedang dipelajari kasusnya.
Ketangkep maksudnya? Ketangkep. Karena kita akan mentarbiyah. Tentunya ini, lu ngajarin lu ya. Ini kehidupan semua nih. Harus dengan teknik, apa tekniknya? Caranya. Tekniknya gimana? Ini bukan S1 Pak, udah masuk S2 gitu. Saya ada yang S2. Kalau S2 nggak ngerti ini kacau nih. Ya, caranya, tekniknya mengumpulkan datanya. Kan gitu, kumpulin dulu datanya. Ya, udah itu lakukan melalui observasi. Betul kan? Sudah itu wawancara, sudah itu ambil referensi atau studi pustaka. Iya. Betul. Ini kalau antum misalnya mentok buat skripsi, belajar di sini hitung per jam 1 juta, sanggup nggak bayar? Dijamin lulus. Halo. Mau? Oh enggak lah, di sini bukan jumut ya, kaji di sini ya. Maka nunggu tok loh. Kalau nggak selesai, awas. Sepakat Pak? Sepakat. Alhamdulillah. Sepakat yang muda-muda ini? Kita pelajari studi kasusnya mereka. Bukan ngada-ngada ini. Kan di-share nih. Kemudian nih, hasil penelitian antum akan bisa menunjukkan bahwa talqin zikir secara konseptual dan prosesnya, amalannya adalah metode dakwah yang bisa menjawab, insya Allah juga bisa memecahkan seluruh problematika kehidupan di masyarakat modern. Kalau sejam dosen di UIN berapa bayarnya? Sampai nggak nih ngajinya? Ya, digaji udah suruh ngobrol, disuruh nyatet aja gede udah gajinya. Kesel banget kan dong. Nggak pula mau ngaji kemari ya. Ya. Aneh, kalah mau hujan. Ya. Kok marah-marah gini enggak? Nah, ini yang dikasihin anak-anak bau kencur semuanya ya. Biarin yang bau kencur nggak apa-apa datang, yang penting maju. Insya Allah bisa memecahkan problematika kehidupan antum di kehidupan modern dengan model tadi aja. Selain itu, baik secara jamaah, ini kan jamaah nih, maupun individual, talqin zikir akan mampu. 1. Pengen tahu keampuhan talqin zikir ya? Ini intelektualnya ya. Nah, metode talqin zikir akan mampu. 1. Number 1. Mengantarkan peserta talqin atau murid yang ditalqin pada tersentuhnya aspek margin al-itv. Itv itu emosional spiritual. Akan mudah tersentuh spiritualnya. Itu talqin zikir. 2. Marginnya al-akli. Rasionalnya akan menjadi benar. Asbabnya. Emosional spiritual letaknya di mana? Wilayah sini. Ya, akan mudah rasa. Peka. Pas naik di al-akli, rasional di atas, akan beres. Tidak galau, tidak kacau, tidak jumut. Yang terakhir, margin al-hissi. Al-hissi. Di mana al-hissi? Bawah. Itulah indrawi. Itulah letak mata, telinga, itu dari bawah. Antum melihat karena nafsu. Antum mendengar karena dorongan hisi. Indrawi. Betul kan? Antum ngomong kalau nggak ada nafsu bisa nggak? Enggak.
Itulah al-hishi. Akan tajam. Itu 3 proses talqin itu berarti udah tahu ya. Menghasilkan 3 kesempurnaan wilayah atribut tubuh yang 3 tadi dengan talqin tadi. Dada dulu, kepala dan nafs. Terkait atribut badan sempurna. Itu keampuhan talqin zikir. Nah, kalau antum belajar teori itu di luar tanpa goleng-goleng gitu, tanpa dihitung gitu, berapa buku tuh? Dapat nggak? Enggak. Kok yang duduk tahu ya? Ya ada yang ngajarin. Ada yang ngajarin. Plagiat juga yang duduk juga ongol juga dulu. Ya. Karenanya ketika antum hendak bertorekot setelah mendapatkan talqin zikir, sesungguhnya itu suatu keuntungan yang sangat besar deh. Karena postur antum disempurnakan, enggak menggunakan pini aja, tidak menggunakan rasu saja, tidak menggunakan daya nafsu saja, digabung semuanya. Peka, cerdas, beres, halus perasaannya, bersih kalbunya, selesai indrawi isinya. Mau nggak deh? Itulah kesempurnaan. Dengan talqin tadi metodenya. Ya. Itulah pintu gerbang untuk memasuki jalan yang bisa ditempuh oleh orang-orang soleh kembali kepadanya dalam konsep spiritual. Itulah manusia yang sampai sempurna. Mendekat kepada Allah itu jelas dengan 3 unsur tadi, tapi harus benar ilmunya. Ini kata Allah. Coba baca Luqman ayat 15. Yang lu sampaikan ini kata Allah nih, firman dasarnya. Luqman 15, dibaca dulu. Wa in jahadaka Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuannya tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini menyangkut pergaulan dengan orang tua. Kaum Hawa, Luqman, kaum bapak, pemimpin. Ya, kalau menyuruh jalan kesedihan jangan ikuti, walaupun itu orang tua.
ya, menduakan Tuhan. Nah, jangan diikuti, tapi tetap dipergauli. Ya, tetap jaga silaturahim. Duduk. Ya, sekarang itu lapisan ke dalamnya. Kalau otak antum intelektual antum menyuruh begini, nafsu antum merangsang seluruh itu, ya, mana yang mau diikuti? Kecerdasan otak atau nafsu? Apa kata Tuhan? Wattaba'i sabila man anaba ilaya. Apa? Ikutlah jalan orang yang kembali kepadaku. Betul? Iya. Betul kan nih? Itu yang diikuti. Kata talqin berasal dari kata laqana yulaqinu, yang berarti memberi pelajaran, mendiktekan, mengajarkan, ikuti. Zikir la ilaha illallah 3 kali, syahadat 3 kali, istighfar 3 kali, ikuti. Nabi siapa? Ngikuti siapa? Malaikat Jibril. Betul kan? Betul kan? Talqinnya jangan salah enggak? Sehingga mendapatkan antum talqin zikir, singkatnya ia memperoleh pengajaran cara berzikir dengan mengikuti, mendiktekan. Kalau antum misalnya belajar di akademis, metodenya gimana? Halo? Ini persoalannya ya. Siswa ikuti pecahkan persoalan ini ya. Kan gitu. Dikte ada nggak? Ikuti menurut gurunya, nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak. Suruh mengeluarkan inovasi pemecahan sendiri, itu wilayah otak. Tambah galau nggak? Tambah galau nggak? Nah, kalau yang susah gimana? Paling gampang ngajarin secara Islam tuntunan yang benar torekot. Udah kalau biru biru, putih putih, nyebur kita nyebur, kan gitu. Maka orang torekot itu taklid pak. Awalnya ini yang harus diberesin. Bukan nggak ada positifnya itu loh. Cara mengikuti. Begitu talqin zikir untuk awam begitu dulu. Sampai antum bisa memimpin. Ya. Namun perlu diketahui, tidak sembarangan orang bisa melakukan talqin zikir. Itu ilmunya. Sekali lagi, nggak sembarangan. Kenapa? Kejar. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Karena talqin zikir bukan hanya proses yang dilakukan secara indrawi, dikte, ikuti, tetapi juga proses ruhani. Ada proses ruhaninya di sana. Yang hanya bisa dilakukan proses ruhani itu oleh orang dengan kriteria yang khusus. Umumnya sih akan mudah terlihat dari orang itu kesultanan karomahnya. Pasti terlihat. Itu dibolehkan antum mentalkin zikir. Antum udah bisa misalnya umpamanya jalan di atas air, talqin zikir. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Baru talqin zikir. Berarti orang-orang itu diberi hadiah. Ada barcode-nya gitu nggak? Ya, betul. Otomatis deh. Nah sayangnya orang semacam itu
itu di kehidupan modern mulai langka kan? Iya kan? Susah dicarinya. Lambat laun jadi apa? Barang antik. Makanya barang antik itu mahal. Iya kan? Nah, sehingga kalau kamu hendak mendapatkan talqin zikir, perlu cermati. Selektif. Kepada siapa kamu memperolehnya? Dari mana? Yang Andung takut kan kamu ditalkin sama mak lampir. Kacau tuh. Betul gawat itu. Iya kan? Selektif. Sebaiknya mohonlah dulu. Mohon kepada siapa? Meminta untuk dapat guru yang mumpuni bisa mentalkin zikir kita kepada Allah. Salah satu caranya salat istikharah. Kalau sudah ketemu, yakin ini guru bener enggak? Salat istikharah. Boleh sama Allah ngomong, ini guru bener atau enggak? Salat istikharah. Nah, ini enggak taklid buta aja sih. Iya kan? Cermati. Mohon kepada Allah agar memberimu petunjuk, kemudian bila perlu sholat istikharah kalau udah ketemu orangnya. Supaya jelas validalitas kekaromahan talqinnya. Duduk gak? Jangan hanya dilihat secara bukti indrawi aja. Kalau mengejar keyakinan itu sampai situ, tetap berhubung kepada Allah. Iya kan? Karenanya syarat mentalkin menurut Sultanul Aulia, siapa itu? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yaitu siapa dia? Kita kejar biologi biodatanya. Cucu Nabi SAW yang menyandang nasab juriyat dari Hasan dan Husain, kedua bapaknya dapat valid ya. Nasab juriyat, nasab keguruan dapat di Syekh Abdul Qadir Jailani. Semua sejarah mengakui. Maka bisa disebut Sultanul Aulia. Sultannya guru-guru sufi, sultannya para mursyid. Berkata dalam kitab Sirul Asrar. Ya, apa kata-katanya? Sirul Asrar wa majarul anwar fima yahtaju ilahi abrar. Menjelaskan bahwa untuk mencapai tingkatan makrifatullah, ya, kata Syekh Sultanul Aulia siapa namanya? Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya, untuk bisa mencapai tingkatan makrifatullah tidak mungkin bisa diperoleh kecuali diawali dengan taubat nasuha. Dan setelah taubat nasuha, proses keduanya harus dapat talqin zikir dari ahlinya. Nah, bayangin Pak, untuk bisa makrifatullah itu berat. Taubatnya nasuha. Kalau udah taubat nasuha nggak akan bisa makrifat kalau tidak kena talqin zikir kepada ahlinya. Begitu kitab Sirul Asrar menerangkan, karangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Buka aja bukunya. Banyak Sirul Asrar kok. Ini sesuai dari firman Allah. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani mengkorelasikan, melihat juga dari firman Allah. Lo orang-orang filsafat, orang-orang tarekat, yang S2 semua, kira-kira Qurannya apa enggak? Tahu enggak? Tahu? Enggak tahu? Kalau tahu anu bayar 1 miliar. Nentang. Ayo. Nah, tanggung-tanggung, jangan S2 aja, S teler dibuat. Gitu lah. Quran surat Al-Fat ayat 26 baca. Itu dia. Al-Fat ayat 26.
Perhatikan ya, untuk sampai makrifat harus tobat nasuha, sudah itu ditalkin zikir. Ini kata firman Allah ada di kitab Sirul Asrar, ya. Jalaladzina kafaru. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وكان الله بكل شيء عليما. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa. Adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Apa intinya itu di ayat itu? Wa aljamahum kalimat taqwa. Kalimat takwa. Tanamkan benih itu ke hati kamu, kalimat takwa. Dia menetapkan bagi mereka kalimat takwa. Setelah ditalkin la ilaha illallah, itulah kalimat takwa. Kalimat takwa ini kata pendiri tarekat Qadariyah, yaitu la ilaha illallah. Itulah kalimat takwa. Namun dengan syarat. Nah, ini udah tahu nih, jadi pentalkin nanti kamu nih. Udah tahu nih, kita tanamkan kalimat takwa. Wah, kan gitu. Ikuti saya. Tapi dengan syarat. Mengambil kalimat takwa tersebut wajib. Antum kalau menyampaikan ke orang, harus dari orang yang kalbunya bertakwa. Yang kalbunya sudah bertakwa. Itulah yang disebut taqi. Kalbu antum sudah taqi. Hati antum sudah takwa. Kalau belum taqi, antum tidak boleh mentalkin orang. Bahaya. Jadi amalan kita apa? Nafi isbat la ilaha illallah. Bersihkan kalbu kita dari kotoran-kotoran supaya bisa taqi. Duduk. Ini sebenarnya nggak mau sampaikan ya. Ya. Jadi jangan dulu cari ilmu, bro. Jangan dulu Allah. Cobalah bersihkan hati dulu. Terus bersihkan. Enggak pun kita menyebut Allah, masuk dia. Takwa kalau buat tuh. Taqi. Bukan otaknya yang bersih. Bukan. Kalbunya. Walaupun antum gak menyebut abaha. Metode Kistiyah. Tapi antum menghantam hati, maka otak antum jadi bersih. Mempercepat proses talqin itu. Duduk.
Kenapa antum memakai Qistiyah? Karena susah. Udah bertahun-tahun digempur sama ajaran-ajaran yang aneh di dunia modern. Ilmu game masuk, Pak. Nah, ilmu ngeres masuk. Iya. Udah padat. Ya, nggak enak ngaji nih ya. Jadi memasukkan wa'adzalnahum kalimat taqwa nggak semudah apa yang kita bayangkan. Sendiri nggak bisa, bro. Dia harus mengikuti orang yang hatinya sudah taqi, bertakwa. Ya. Oh, yang duduk enggak juga sampai menjadi pentalkin kalau tidak ada izin di atasnya. Sampai enggak? Dia mengambil di atas, turun sampai ke antum. Cuman saluran. Kalau nggak serius ngambil ini, kehebatan talqin gede, on bener antum deh. Bener. Maka jin yang dapat jin muslim ngaco tuh. Kalah sama hujan, kalah sama amanah, kalah sama kerjaan besok. Aduh, sedih banget deh. Susah dapetin ini loh. Ini bukan promosi. Coba tuh cari deh orang pentalkin nih, yang bener ya, yang taqi ya. Istiqoroh dulu, minta kepada Allah. Kadang kalau Allah nggak ngasih tahu lo, nggak semudah itu. Udah gratis, udah dapat kopi, Pak. Timpang-timpung juga pas udah mau talqin zikir. Bingung ini. Tahu nggak antum kemarin udah dipilih Allah? Yakin nggak itu? Iya kan? Jadi bukan otak yang dibersihin. Juga bertakwa otak antum kalau sudah bersih ini. Ya. Bertakwanya otak itu, antum berpikir nggak bisa galau, dijamin, enak aja. Maka kalau otak kita sudah nggak galau, muka antum bercahaya seperti rembulan, gitu ya, gitu nggak? Gampang aja kaji. Itu hebatnya talqin zikir. Otomatis kalau bunyinya taqi otaknya juga bertakwa dan benar-benar bersih. Itu yang disebut naqi. Otak, hati, nafs bersih, naqi. Apa namanya? Naqi. Dari apa? Bersihnya dari apa? Dari memori yang banyak? Bukan. Semua itu atribut dari kehendak, bukan dari selain Allah. Duduk. Otak kita kotor itu dari selain Allah. Pengen uang banyak selain Allah. Betul. Itu dia. Dunia pikiran yang disebut asbab juga bisa disebut selain Allah. Paham gak? Coba renungkan, terlalu pintar orang itu. Ujungnya dia menggunakan segala hal dengan kepintarannya. Apakah itu kepintarannya bukan dari Allah? Profesional dong. Iya kan? Jangan sombong. Kalau uji sebentar bletak aja ini, ketabrak lah, gegara otak gimana antum? Ketahunan antum nggak bisa pikir lo gitu, betul kan? Iya. Asbab kepintaran intelektual yang ada di otak juga bisa menjadi selain Allah. Kalau kalbu antum enggak taqi, tidak bersih. Paham sampai sini ikhwan? Udah pulang, udah selesai. Udah selesai gaji. Mau pertegas talqin zikir, ya. Jadi insya Allah besok kalau talqin zikir tolong serius. Renungkan, paham maksudnya apa.
Bagi orang yang sudah mendapat talqin zikir di kalbunya akan hidup sebagaimana yang ditegaskan oleh pengarang kitab Tafsir Al-Jilani. Kalbu hanya akan hidup. Kalbu itu bisa mati loh. Kalbu walaupun antum hidup. Kalbu bisa mati walaupun antum hidup. Ya. Kalbu hanya akan hidup jika mendapatkan benih kalimat tauhid. Ada di hadis dan di Quran. Kalau ditanamkan terus kalimat tauhid. Pertanyaannya, halo anak-anak ini yang ngomong, kalimat tauhid itu apa? La ilaha illallah. Kalimat takwa la ilaha illallah. Perbedaannya ada di Torekoh. Nggak anu kasih tahu. Nah, rasailah. Makanya berbeda. Ada kalimat tauhid la ilaha illallah kan sama itu. Ya. Betul kan? Insya Allah nanti ngerti deh. Adam menanamkan kalimat takwa. Tanamkan benih kalimat la ilaha illallah. Akan hidup kalbu antum. Jadi kalbu hanya akan hidup jika mendapatkan benih kalimat thayyibah. Itu disebut tauhid. Dari kalbu yang hidup namanya dibehit. Bahasa mudanya dicangkok. Jadi behit itu artinya dicangkok. Pohon yang udah meloyo, mulai nggak berbuah dicangkok, hidup nggak Pak? Hidup. Itu namanya dibehit. Apa? Dicangkok. Sama siapa yang nyangkok? Yang kolbunya takiye, yang tubuhnya sudah nakiye. Duduk. Duduk ya. Bahasa mudanya dicangkok. Insya Allah benih kalbu antum nan mulai maloyo, de galau, de antum balau. Kan banyak tuh Pak. Ya akan tumbuh kembali dengan sempurna. Betul kan? Nah, sedangkan benih yang tidak sampai tertanam, yang nggak mau membersihkannya, maka ia sulit tumbuhnya. Lambat laun is dead. Walaupun antum hidup, itulah disebut zombie. Kan itu. Banyak orang kayak gitu. Mada hati antum. Kan itu, nggak enak kan disebut gitu kan. Itu dia. Dengan apa? Ditalkin sama orang yang bisa mentalkin. Nggak bisa sembarangan talkin itu. Dalam Al-Quran, benih kalimat tauhid ada 2 tempat. 1, benih kalimat tauhid yang diajarkan secara ucapan zahir, jahar. Ini digunakan untuk orang umum kebanyakan. Yang jahar itu kadar. Dasarnya Asy-Syafa'at ayat 35. Dibaca ikhwan. Itu jalannya. Dasarnya itu Asy-Syafa'at ayat 35. Ada yang bertanya nanti. Nah, Ada yang bertanya. ada yang bertanya. Orang di luar no. Oh, gitu. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. Sesungguhnya mereka
mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri. Maksudnya dia apa? Pas disebut la ilaha illallah maka jadi sombong. Betul kan? Itu jahar itu. Dikir jahar itu tuh. Hikmahnya gini maksudnya, antum dijamin sombong deh. Kalau hidup hanya mengandalkan kecerdasan otak. Setuju? Itu maksudnya. Betul nggak Pak? Betul. Banyak nggak? Gempurannya dengan apa? La ilaha illallah jahar. Karena otak itu sering mengungkapkan kebuktian secara lahir. Kan itu ayatnya. Setuju nggak? Bingung ya nyari ayat-ayat jahar la ilaha illallah. Ayo, ada yang naksabandi murni. Maaf ya, udah tunjukin. Semua baik. Harus ada kodor dulu. Supaya antum tidak sombong. Orang yang mengenalkan otaknya, filsafatnya dijamin sombong. Kalau tidak dibersihkan dengan la ilaha illallah. Otak itu bukan Tuhan. Betul. Nah. Makanya kalau hidup antum hidup hanya mengandalkan kecerdasan otak, maaf. Lai paham kan? Di sekolah pentingnya hidup menanamkan benih kalimat la ilaha illallahu. Ndak ada di otak do. Ndak sapintar itu otak antum do. Betul kan? Ndak ada do. Nan pintar kau di Allah. Idza qilallahum la ilaha illallahu. Idza qilallahum la ilaha illallahu. Apabila dikatakan kepada mereka idza qilallahum la ilaha illallah, itu segera tanamkan ke kalbu, bukan ditanamkan di otak. Duduk dah. Itu maksudnya. Duduk, itulah talqin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sombonglah. Duduk kan? Perhatikan gerak antum. Bukan tambah bersih, tambah sombong. Karena otak jadi Allah. Dudukkan talqin zikir itu. Makanya biarin aja. Main-main sombong lah. Nah. Itu harus ditanamkan ke kalbu Allah itu. Ya. Itu yang pertama. Talqinnya ditanamkan kepada umum. Yang kedua, benih kalimat tauhidnya eng ing eng season kedua. Silakan yang pertama.